Sejumlah warga tergeletak di Jalan Tol Cipali kilometer 139 Indramayu, Jawa Barat. Warga ini merupakan korban kecelakaan. Kecelakaan maut terjadi saat kendaraan mobil minibus Luxio melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Namun saat melintas di kilometer 139, kendaraan minibus menghantam truk dari belakang. Tabrakan pun tak terhindarkan, bahkan mobil minibus sempat terseret ke bahu jalan. Akibat kecelakaan ini 3 orang meninggal dunia dan 7 lainnya terluka. Kecelakaan diduga karena sopir mengantuk saat berkendara. Polisi pun masih menyelidiki kejadian ini. Untuk indikasi tersangka sementara masih dalam pendalaman. Untuk penyebab dari kecelakaan diduga sementara ini karena mengantuk. Itu mobil akan kemana sih? Ya? Dari mana kemana? Dari Jakarta menuju ke arah. Korban luka dan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Ciberes. Dari pemeriksaan sementara, 7 korban mengalami luka dengan kondisi patah kaki dan luka di kepala. Penanganan medis lanjutan pun dilakukan. Saat ini yang masuk ke rumah sakit lewat IGD itu ada 10 orang. 3 orang kondisinya sudah meninggal dan ada di kamar jenazah, yang 7 orang dalam perawatan. Dari 7 orang, 2 orang sudah berencana untuk proses pulang. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka. Sopir minibus masih diperiksa sebagai saksi. Namun dari hasil penyelidikan sementara, minibus travel yang membawa 10 orang ini tidak terdaftar dalam daftar transportasi umum atau travel gelap. Tiga rumah warga di Desa Gegeran, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur hancur setelah tertimpa batu berukuran besar yang longsor dari atas tebing. Selain rumah, material longsoran menghancurkan kendaraan yang terparkir di halaman rumah warga. Longsor terjadi saat hujan deras turun, tiba-tiba batu berukuran besar longsor dari tebing ketinggian 30 meter. Dalam peristiwa ini seorang anak penghuni rumah terluka dan harus dirawat di rumah sakit akibat tertimpa bangunan. Semua ini di sini loh. Sana dulu saya itu 3 kecil-kecil. Semua kenduri. Anak saya satu saja sama saya. Yang 2 itu kenduri. Saya istirahat ke sana lagi. Anak saya pulang istirahat. Kejadian itu pukul 19.25 tepatnya batu longsor dari arah atas tebing, karena memang di sini warga rumahnya memang di bawah tebing semua. Pada saat itu 3 rumah hancur, 1 hancur, 2 juga kemungkinan besar tidak bisa dihuni. Petugas TNI Polri bersama warga bahu-membahu mengevakuasi beberapa material longsoran dari rumah warga. Sementara batu berukuran besar baru akan dievakuasi menunggu alat berat tiba. Berdalih membutuhkan uang untuk biaya persalinan, seorang pria di Padang, Sumatera Barat justru menawarkan tubuh kekasihnya yang tengah hamil 6 bulan kepada pria hidung belang. Untungnya perbuatan tersebut tercium polisi hingga keduanya diamankan. Pemirsa, selain kasus prostitusi, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pelaku pemukulan mahasiswa menggunakan tongkat baseball di Surabaya, Jawa Timur beberapa hari lalu akhirnya dibekuk polisi. Menurut pengakuan pelaku, pemukulan dilakukan karena dirinya emosi saat mobilnya hampir bersenggolan dengan mobil korban. Setelah beberapa hari melakukan perburuan, aparat Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur akhirnya membekuk Willem Frederick. Pelaku pemukulan seorang mahasiswa dengan tongkat baseball ini ditangkap di gerbang tol Semarang, Jawa Tengah. Polisi juga membawa barang bukti tongkat baseball hitam serta plat mobil pelaku.
Pasalnya, peristiwa pemukulan dipicu mobil pelaku yang hampir bersenggol dengan mobil korban. Insiden itu terjadi saat pelaku dan korban akan parkir di minimarket Jalan Mojopahit, Surabaya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana lebih dari 4 tahun penjara. Motif dari yang bersangkutan melakukan penganiayaan karena ketersinggungan. Pada saat parkir mobil hampir bertabrakan sehingga turun dan terjadi cekcok mulut, sehingga kemudian karena emosi membawa tongkat, bisa dianggap sebagai tongkat baseball. Sebelumnya pada 3 November lalu, video cekcok dua pemuda yang berakhir dengan pemukulan menggunakan tongkat baseball viral di media sosial. Polisi yang mendapat laporan dari korban segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Meski sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku yang berpindah-pindah, polisi akhirnya menangkap pelaku setelah hampir 10 hari pasca kejadian. Nekat memaksa mantan istrinya melayaninya berhubungan badan, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku juga menganiaya mantan istri dan anak-anaknya karena menolak keinginannya. Ibu dan anak ini histeris setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan SR, yang tak lain mantan suami korban. Pelaku juga mengamuk dan memecahkan sejumlah perabotan di rumah korban di Jalan Kerung-Kerung, Makassar, Sulawesi Selatan. Perbuatan pelaku kemudian dilaporkan warga ke polisi. Dan sebelum berhasil kabur, pelaku lebih dulu dibekuk polisi di pinggir jalan tidak jauh dari rumah korban. Peristiwa penganiayaan bermula saat pelaku menerobos masuk rumah dan memaksa mantan istrinya untuk berhubungan badan. Karena korban menolak, pelaku menganiayanya. Melihat ibunya terancam, anak perempuan korban yang berusaha membantu justru ikut dianiaya ayahnya. Ada penganiayaan terhadap seorang perempuan dan anak, di mana laki-laki dan perempuan ini sebenarnya mantan suami istri. Untuk kronologinya seperti ya, ini mantan suami istri datang ke rumah mantan istri dan mendekap mantan istrinya, namun mantan istrinya menolak sehingga marah, mendorong mantan suaminya dan suaminya marah sehingga menendang dan memukul mantan istrinya, termasuk menganiaya anak kandung mereka berdua. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Makassar guna dilakukan pemeriksaan. Polisi juga memanggil korban, yakni mantan istri dan anak perempuan pelaku, untuk dimintai keterangan. Seorang pria di Indramayu, Jawa Barat menganiaya adik ipar perempuannya hingga tewas. Diduga pemicunya terkait biduk rumah tangga pelaku dengan kakak korban yang sedang dirundung prahara. Warga BT Nelayan, Kelurahan Kauman, Indramayu, Jawa Barat berbelasungkawa atas kematian tragis Sadia, 45 tahun, di tangan kakak iparnya. Keluarga korban tidak menyangka jika Tarmat mampu bertindak keji. Pelaku tega menghabisi adik iparnya, menggunakan senjata tajam hingga korban mengalami luka pada bagian kepala dan leher. Peristiwa pembunuhan terjadi sehari setelah korban bersama kakaknya pergi ke rumah saudara. Menurut keterangan tetangga, kakak korban sempat terlibat pertengkaran dengan suaminya dan hendak mengajukan perceraian. Keesokan harinya, saat korban seorang diri kembali ke rumah, dicegat kakak ipar sambil membawa senjata tajam. Korbannya mengalami penganiayaan, berteriak meminta tolong hingga warga berdatangan dan melarikannya ke rumah sakit. Namun, meski sudah mendapatkan penanganan medis, korban menghembuskan nafas terakhir beberapa jam setelah penganiayaan. Sementara, pelaku ditahan di Polres Indramayu bersama barang bukti senjata tajam. Awal mula si korban
pulang dari rumah saudara kandungnya. Belum nyampe di rumah, si pelaku sudah ada dan menghampiri korban. Korban berusaha menghindar namun dikejar oleh pelaku dan langsung dibacok. Polisi melakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut guna mengetahui motif sebenarnya di balik pembunuhan dalam satu keluarga tersebut. Di Jakarta, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas di rumahnya akibat dibunuh mantan iparnya. Selain merampok perhiasan korban, pelaku juga tersinggung dengan perkataan korban saat mengurus perubahan data di kartu keluarga karena bercerai. Inilah Firman, tersangka pembunuhan Sri Mulyaningsih, wanita Parubaya di kawasan Kampung Sawamede, Kalideres, Jakarta Barat. Pria 36 tahun ini ditangkap dalam pelariannya di Tegal, Jawa Tengah. Dari tangannya disita perhiasan emas milik korban seberat 30 gram yang sebagiannya telah dijual, uang jutaan rupiah, ponsel, serta pakaian korban sebagai barang bukti. Selain merampas barang berharga korban, tersangka tega membunuh mantan saudara iparnya itu lantaran tersinggung dengan perkataan korban saat mengurus perubahan data di kartu keluarga usai bercerai dengan istrinya. Keduanya cekcok di rumah korban yang berujung dengan penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku datang ke rumah korban pada awalnya dengan niat untuk mengurus KK, pemisahan kartu keluarga antara pelaku dengan istrinya. Namun korban menurut pengakuan si pelaku justru menyalahkan si pelaku terkait bagaimana proses dia bercerai dengan istrinya. Karena tidak terima, si pelaku langsung bersih tegas. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Sri Mulyaningsih, wanita Parubaya 55 tahun, ditemukan warga tewas mengenaskan di dapur rumahnya kawasan Kampung Sawamede, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Korban ditemukan dengan kondisi penuh luka di wajah dan kepala yang dipastikan akibat tindak kekerasan. Seorang pria di Takalar, Sulawesi Selatan membunuh adik iparnya. Keduanya terlibat cekcok saat pesta minuman keras yang berujung duel menggunakan senjata tajam. Jenazah Gondang Daeng Nai, warga dusun Gusunga, Desa Kadatong, Takalar, Sulawesi Selatan dimakamkan keluarga usai divisum. Pria 40 tahun ini tewas mengenaskan saat duel dengan kakak iparnya Juding Daeng Rala. Duel maut ini terjadi saat korban dan pelaku berpesta minuman keras bersama hingga mabuk dan terlibat cekcok yang berujung dengan perkelahian menggunakan senjata tajam. Usai kejadian, polisi menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menangkap pelaku D. Saya tanya apa masalahnya ini, dia bilang kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dia bilang kira-kira jam 12 ke atas, karena Pak Kapolsek dia datang jam 1. Jadi saya tanya, sudah saya dikuburkan, saya tanya lagi. Di sana sama keluarganya, sama adiknya ini yang meninggal. Bilang, bagaimana ceritanya? Karena tidak. Langsung nanti dia mati, kembali ke rumahnya, baru dia bilang, ambil pintu keluargamu, karena kamu ini lupa nih. Ambil pintu saudaramu. Banyak cerita, ya biasa orang minum kalau sudah tidak terkontrol ceritanya. Nah, mungkin didengar oleh iparnya, akhirnya iparnya keluar dulu mengamankan, akhirnya dia kembali masuk ke rumahnya, baru dia dengar lagi suara-suara yang korban ini keluar membawa parang, lalu ya, menebas. Saat ini pelaku sudah ditahan dan diperiksa intensif di Polres Takalar. Pelaku dijaga ketat guna menghindari amarah keluarga korban. Kesal lantaran status kawin lagi dilaporkan ke mertua, pria di Probolinggo, Jawa Timur mengamuk hendak menganiaya kakak iparnya. Beruntung aksi penganiayaan tidak sampai terjadi karena dilerai warga.
Sahat tidak berkutik saat ditangkap petugas di rumahnya di wilayah Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Pria 27 tahun ini ditangkap karena mengancam dan hendak menganiaya kakak iparnya dengan sebilah celurit. Beruntung, aksi tidak sampai terjadi karena dilerai. Kepada petugas, pelaku mengaku tak kuat menahan emosi lantaran kakak iparnya mengadukan dirinya yang sudah memiliki istri lagi ke mertuanya. Inisial S tersebut melakukan pengancaman terhadap korban dilatar belakangi karena rasa emosi bahwa si pelaku dibilangi telah menikah lagi. Informasi tersebut disampaikan kepada mertua pelaku sehingga pelaku tidak terima. Akhirnya karena emosi gelap mata mendatangi korban, mengancam menggunakan senjata tajam jenis celurit. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Pemirsa, setiap permasalahan dalam keluarga seharusnya bisa diselesaikan dan menempuh jalan damai, bukan justru mengutamakan kekerasan yang bisa menyisakan penyesalan. Usai jeda, Realita akan kembali dengan informasi seorang pemuda yang diduga bandar narkoba tewas ditembak polisi. Tetaplah bersama kami.